Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi amarna bittaqwa wal istiqamah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, bapak dan ibu-ibu, dimanapun Anda berada, sahabat Nuri 918 AM, kita bersyukur pada pagi hari ini yang dimuliakan Allah SWT di Sayyidul Ayyam, di hari yang diistimewakan. Kita telah membuka dengan kebaikan yang Allah mudahkan. Kita berdoa mudah-mudahan Allah buka pintu-pintu kebaikan selanjutnya, sehingga semakin banyak orang-orang yang berbuat baik. Allahumma amin. Pagi hari ini seperti biasa kita akan melanjutkan hal-hal tadabbur kita, melanjutkan apa yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yang sudah membahas pada pertemuan sebelumnya tentang keistimewaan Makkah dan Baitullahil Haram, serta kewajiban yang Allah berikan kepada anak cucu Nabi Ibrahim alaihissalam, dan termasuk kemudian umat Nabi Muhammad SAW untuk pergi ke Baitullah Ka'bah di sana untuk berhaji. Kemudian di penghujung pertemuan kita pada kesempatan yang lalu, kita membahas satu ayat yang diturunkan pada Aus dan Khazraj, yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Ini penggalan ayat yang nyambung dengan pertemuan kesempatan kali ini. Bismillah ta'ala, pada halakoh ke-63 kita akan membahas lanjutan ayat tersebut di ayat 101 dari surat Ali Imran hingga 108. Di ayat 101 sebagai lanjutan yang tadi Al-Faqir bacakan, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Ada beberapa penafsiran di dalam takbirnya, terutama di kata yang pertama ketika Allah katakan wa kaifa takfurun, bagaimana kalian kafir. Sebagian ada yang menganggap ini adalah siwatu ta'ajub ya. Jadi ta'ajub yang berarti bagaimana mungkin kalian bisa kafir. Ada yang mengatakan demikian. Ini ada yang mengatakan tidak mungkin terjadi wa kaifa takfurun ini kalau kalian melakukan hal-hal yang ada setelahnya. Wa kaifa takfurun, bagaimana kalian bisa kafir sedangkan wa antum tutla 'alaikum ayatullah, sedangkan kalian setiap saat berada di sisi Rasulullah yang membacakan ayat-ayat Allah, wa fikum rasul, dan di tengah-tengah kalian ada rasulnya. Jadi ada dua hal yang membentengi kekafiran sebenarnya. Yang pertama adalah dekat dengan Al-Qur'an. Di sini wa antum tutla 'alaikum ayatullah. Yang kedua adalah wa fikum rasul. Kalau di dalam surat Ali Imran, di dalam surat Al-Anfal, ada dua hal yang menyebabkan kita dijauhkan dari adab Allah, yaitu keberadaan Rasulullah SAW dan istighfar. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Jadi dua hal yang membentengi kita dari adab Allah, yaitu keberadaan Rasul dan istighfar. Di sini ada dua hal yang bisa membentengi diri kita dari kekafiran, yaitu dengan memperbanyak Al-Quran dekat dengan kita, dibaca, dipelajari. Yang kedua adalah keberadaan Rasulullah. Kalau sekarang sudah tidak ada secara fisik, Rasulullah SAW kita hadirkan dalam berbagai bentuknya, terutama dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Itu singkatnya. Kemudian Allah tutup ayat ini, wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim. Ayat ini bukan meragukan keimanan orang-orang Aus dan Khazraj yang sudah beriman kepada Rasul. Buktinya adalah di ayat 101 yang terakhir ini Allah katakan wa man ya'tasim billah.
Barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah, faqad hudiya ila siratal mustaqim, maka Allah berikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Tapi Allah tidak menyebutkan barang siapa benar-benar kafir maka akan diazab Allah. Tidak. Ini menandakan bahwa sesungguhnya ini tidak ditujukan untuk meragukan. Sama kata-kata dalam Al-Quran ketika ada in kuntum mu'minin, itu bukan berarti kalau kalian beriman, bukan. In kuntum mu'minin untuk memberikan semangat. Ini sama seperti ini. Kalau kamu sahabat saya, pinjami saya uang. Nah, perkataan kalau kamu sahabat saya itu bukan berarti meragukan posisi saat ini bukan sebagai sahabat saya, tapi di situ untuk memberikan semangat, arti persahabatan. Di antaranya seseorang kadang perlu memunculkan hal itu. Maka di sini wa kaifa takfurun itu bukan untuk meragukan keimanan atau Allah Subhanahu wa taala menemukan indikasi kekafiran, tapi di sini sebagai tindakan preventif supaya kita tidak terjebak di dalam kekafiran. Kenapa? Nanti akan ditunjukkan pada ayat-ayat selanjutnya. Pada ayat 102 Allah melanjutkan benteng berikutnya. Kalau tadi itu secara praktikal, aplikatif, bahwa untuk melindungi kekafiran kita sebisa mungkin punya wirid membaca Al-Quran. Karena bahasanya di sini tutla alaikum, baca Quran dan tiap hari insya Allah diamankan. Wa fikum rasul, bersolawat, kita hidupkan sunnahnya. Satu hari satu hadis kita baca sekaligus kita amalkan, insya Allah kita akan dijauhkan dari kekafiran. Yang berikutnya adalah secara motivasi. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini ayat sering kita dengar, terutama kalau sholat Jumat, khatib Jumat selalu berpesan. Sementara esensinya kadang kita tidak sampai. Di sini pesan Allah sangat luar biasa. Ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sesungguhnya takwa. Karena takwa yang sesungguhnya itu adalah yang benar-benar melindungi orang yang melakukannya dari murka Allah. Di sini haqqa tuqatih itu ketakwaan yang sesungguhnya. Jadi kalau kita meninggalkan zina bukan karena istri kita. Kalau kita memberikan yang halal itu bukan karena kita hanya mencintai istri dan anak kita. Kalau kita menyampaikan kebenaran bukan karena pertama kali adalah orang-orang di sekitar kita, orang tua kita, mertua kita, adik kita, kakak kita, tetapi yang pertama adalah ittaqullah. Itu karena kita melindungi diri dari murka Allah. Jadi haqqa tuqatih itu motivasinya adalah motivasi kita benar-benar takut kepada Allah. Yang berikutnya Allah tegaskan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu larangan yang sebenarnya tidak mungkin. Coba kalau kita renungi, wala tamutunna itu artinya dan janganlah kalian sekali-kali mati. Kalau kita berhenti sampai di situ kan harusnya kan wa tamutunna wa antum muslimun, harusnya gitu. Dan kalian meninggal dalam keadaan Islam, harusnya gitu. Tetapi Allah membalik dengan sifat negatif, dengan bentuk negatif, ekspresi negatif. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini diekspresikan, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Jadi seperti ini kalau dalam bahasa mantiknya, silakan masuk rumah ini dalam keadaan memiliki wudhu. Jadi kan positif. Tapi kalau jangan sekali-kali masuk rumah ini kecuali kalian punya wudhu, mana lebih serem kesannya? Yang kedua pasti, kalau ada tertulis di depan pintu yang boleh masuk rumah ini hanya yang memiliki wudhu, maka itu kesannya lebih seram, perintahnya lebih dahsyat dibanding ketika masuklah rumah ini dalam keadaan punya wudhu, atau masuklah rumah ini dalam keadaan tidak memakai sendal. Itu kan anjuran biasa. Tapi kalau kita bilang
jangan sekali-kali masuk rumah ini kecuali kalian tanggalkan sandalnya. Wah itu kan, wah ini orangnya keras sekali misalnya, perintahnya luar biasa. Nah sama juga ketika Allah perintahkan bertakwalah dengan sesungguhnya. Yang kedua, perintahnya ditambah dengan larangan yang menopang perintah itu. Dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Padahal mati itu keniscayaan. Kalau tadi kan pilihan, jangan sekali-kali masuk kecuali dalam keadaan wudu misalnya. Nah saya nggak masuk, wah saya nggak punya wudu. Nah bisa. Tapi wala tamutunna itu mustahil. Tidak ada seseorang di muka bumi ini yang tidak mati. Maka artinya kalau mati saatnya datang, kematian itu kalian harus ada dalam keadaan Islam. Nah pesan ini kita masih menyambung yang akhir ayat yang tadi Al-Fatih bacakan, bahwa diturunkan Allah kepada Aus dan Khazraj. Maka ayat 103 itu luar biasa. Sering kita baca ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kepada tali Allah sesemuanya dan jangan bercerai-berai. Di sini yang menarik adalah Al-Quran ada yang mengatakan ajaran Allah secara umum, tapi sebagian besar mufassir yang menerjemahkan adalah Al-Quran. Karena larinya kepada ayat Allah yang tadi, tidak tutsla alaikum ayatullah. Jadi berpegang teguhlah kalian dengan Al-Quran. Ada yang menafsirkan demikian. Jami'an semua, tidak dipilih-pilih. Kalau ibarat orang tarik tambang, dia ditarik tambangnya, dia megangnya tidak sepenuhnya, itu bisa ketarik ya. Orang yang megangnya sepenuhnya aja bisa ketarik kalau lawannya terlalu kuat. Apalagi kalau dia megangnya tidak jami'an, tidak semuanya. Jami'an artinya di sini konteksnya dua. Konteks dalam konten yaitu Al-Quran semuanya kita harus mengamalkan. Tidak kita pilih yang enak saja. Yang kedua, jami'an berarti kolegial. Kebaikan secara kolegial. Berarti dalam melakukan kebaikan kita nggak bisa sendiri-sendiri. Dengan sholat berjamaah kebaikan lebih mudah. Dengan ada kegiatan bersama maka akan lebih mudah. Wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Wadkuru. Nah di sini Allah flashback ya. Ingat-ingatlah ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang luar biasa kepada kalian. Apa itu? Idh kuntum a'da'an, pada saat kalian bermusuhan puluhan tahun, bahkan bisa lebih dari 100 tahun. Fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan kalian menjadi saling berukhuwah dan bersaudara setelah itu. Jadi ini termasuk berukhuwah yang baik, karena di dalam Al-Quran namanya ukhuwah itu macam-macam. Ada ukhuwah dasarnya kepentingan, ada ukhuwah dasarnya adalah hubungan darah, ada ukhuwah dasarnya adalah permusuhan, dan bahkan ada ukhuwah yang bersama dengan syaitan. Kalau dikategorikan ada yang disebut dengan ikhwan al-mu'minin, ada ikhwan disebut juga ada ikhwan syayatin, ada ikhwan kafirin. Itu ada di dalam Al-Quran semuanya. Nah ini di sini basicnya adalah nikmat Allah yang berupa iman. Nah, wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Itu mereka itu nyaris hancur. Jadi tidak ada yang bisa diharapkan dari peradaban yang dibangun dari permusuhan. Jadi maksudnya apa? Aus dan Khazraj saling memukul dan saling membunuh. Itu tidak ada peradaban yang diharapkan dari seperti itu. Jadi kalaupun termasuk misalnya suatu ketika Aus berkuasa mengalahkan Khazraj, maka peradaban itu tidak lama, karena kedua-duanya itu adalah orang-orang yang ditarget. Jadi kalau kita hubungkan, masih ingat ya? Nanti ada ya, masih ada terusannya. Nanti diulang lagi. Kita kemarin membahas, wahai orang yang beriman, in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab. Orang-orang beriman itu dilarang mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani.
Kenapa Yahudi? Karena orang-orang Yahudi itu ternyata diselidiki dalam sejarah bahwa mereka lah yang memiliki andil terjadinya permusuhan antara Aus dan Khazraj. Betul bahwa Aus dan Khazraj itu tidak berarti permusuhan yang membuat orang Yahudi, tetapi yang memeruncing dan mempertahankan permusuhan itu mereka. Maka pada saat Rasulullah SAW datang dengan nikmat ukhuwah yang dibawa dari Allah Subhanahu Wa Taala, berhentilah permusuhan itu. Aus dan Khazraj yang tadinya adalah orang yang dalam tanda kutip seolah-olah bengis kepada sesamanya, disulap, istilahnya diubah dengan nikmat Allah menjadi orang yang penyayang. Mereka kan menjadi penopang terbesar dari bangsa Ansar yang luar biasa itharnya kepada orang-orang Muhajirin, dan luar biasa tidak memikirkan diri mereka sendiri ketika membantu orang lain. Itu ada hal-hal yang tidak mungkin disulap terjadi hanya 1-2 hari saja. Tapi nyatanya Allah memberikan itu, dan itu harus disyukuri. Kita duduk-duduk di tempat ini, mengadakan halaqah seperti ini, bisa dengan keadaan nyaman. Sebagian kita tidak kenal, itu juga nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nikmat yang seperti itu harus kita ingat. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan ayatnya. Ayat ini ada kalanya bisa jadi sama dengan yang kita baca yang tadi di atas, wa antum tutla alaikum. Bisa jadi artinya adalah kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Ayat di sini adalah berarti tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda cinta Allah kepada kita. Ya, sama artinya tadi pagi kita bangun, hal-hal yang tidak kita minta pasti diberikan oleh Allah. Kesehatan fisik, orang yang kita cintai tetap ada di dekat kita, apa yang kita pelajari kemarin masih ada, iman kita masih ada, banyak hal yang kita harus syukuri. Nah, maka kemudian di sini bersyukur itu maknanya apa? Nah, refleksi syukur itu ada di 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Di sini sebagian orang mengartikan perintah berdakwah ditujukan kepada sebagian orang. Padahal di sini wal takum minkum itu adalah minkum, bukan berarti sebagian dari kalian. Kalau sudah ada yang berdakwah, oh saya sudah lepas tanggung jawabnya, sudah dilakukan sama si A. Bukan. Wal takum minkum itu nantinya sebagian orang itu memang ada yang berprinsip bahwa yang penting berbuat baik saja sudah cukup. Padahal tidak. Wal takum minkum itu menandakan bahwa orang-orang yang bergerak mengaplikasikan rasa syukur itu sebagian saja. Min di sini, minkum bukan litab'i dalam bahasa Arab. Minkum bukan berarti sebagian artinya. Kita sering menerjemahkan wal takum minkum dan sehendaknya sebagian dari kalian. Itu kan saya tidak tahu artinya. Mungkin artinya seperti itu ya, diartikan secara letter bahasa ya. Dan seharusnya sebagian dari kalian. Nah, sebaiknya sebenarnya terjemahannya bukan demikian. Wal takum minkum itu adalah karena di sini wal takun. Wal takun itu perintah. Jadi kenapa perintahnya seolah-olah kepada sebagian? Karena ternyata hanya sebagian dari kita saja yang mampu melakukan itu. Tidak semua. Tapi aslinya perintah untuk berdakwah kepada kebaikan dan amar ma'ruf nahi munkar itu pada semuanya. Karena nanti di belakang ada wa ulaika humul muflihun. Pertanyaannya, apakah ada orang yang tidak ingin muflihun, tidak ingin mendapatkan kemenangan, tidak ingin mendapatkan kebahagiaan? Kan tidak mungkin. Tetapi tidak semua orang yang ingin tercapai tujuannya. Maka kalian yang sudah mendapatkan nikmat, jangan kalian nikmati sendiri. Kayak kita misalkan, Masya Allah, ayat Al-Quran itu luar biasa enaknya. Kita bisa menangis, bisa tersenyum. Menangis karena takut, tersenyum karena optimis misalnya. Tidak cukup. Kita harus sampaikan. Makanya dalam bahasa hadisnya, khairukum man ta'allama al-Quran, tidak titik, ada terusannya. Wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran
dan mengajarkannya. Maka di sini yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan. Dan wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan kemudian memerintahkan kepada kebaikan dan melarang atau mencegah kepada terjadinya kemungkaran. Jadi orang-orang Aus dan Khazraj ini mereka adalah pilar-pilar peradaban kebaikan. Karena apa? Karena setelah nikmat itu bahasanya betul, wadkuru, ingatlah. Tetapi setelah wadkuru, waltakun, kalian yang layak untuk memerintah kepada kebaikan dan melarang kemungkaran. Yad'una ilal khair itu bentuk global, perinciannya amar ma'ruf nahi munkar. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalaf. Jangan kalian jadi seperti orang-orang yang bercerai-berai, yang ikhtilaf, yang berbeda-beda, min ba'di ma ja'akumul bayyinat. Setelah datangnya Al-Quran. Itu ya ada yang terjemahkan demikian, karena konteksnya ada terjadi pada saat Rasul diturunkan. Tetapi ada yang menerjemahkan setelah datangnya kitab-kitab mereka, yaitu dari orang Yahudi Taurat, orang Nasrani Injil. Ada yang mengatakan min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Al-bayyinat di sini adalah mukjizat, tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Jadi kan biasanya orang yang percaya, yang ingin percaya itu menunjukkan, meminta ditunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Kayak misalkan Nabi Soleh ketika berdakwah, kemudian kaumnya mengatakan selalu ada in kuntum shodiqin. Kalau in kuntum shodiqin, kalau Anda betul-betul adalah utusan Allah, tolong dong kasih tunjuk kami. Bisa nggak kamu mengeluarkan onta dari batu? Ternyata bisa. Tapi setelah itu tidak beriman karena tujuannya bukan melihat ayat-ayat Allah tadi, bukan. Tujuannya memang untuk kafir. Kalau sudah ada mindsetnya, sudah ada blok di dalam otaknya bahwa saya tidak mungkin mengikuti kamu, nah berarti apa yang Anda bawa itu tidak mungkin akan saya ikuti. Nah ini mental blok seperti itulah yang menyebabkan mereka bercerai-berai. Wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim, mereka akan mendapatkan siksa Allah SWT yang sangat besar. Nah, yang menarik di sini adalah kaitan dengan larangan kita tadi. Larangannya itu bukan la takunu atau la tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab yang di akhir ayat yang kita pelajari kan sebelumnya, tapi in tuti'u, jika kalian. Beda ya, kalau misalkan larangan itu jangan dengan jika kalian ikuti maka akan mengembalikan kepada kekafiran. Itu secara tidak langsung Allah Subhanahu wa ta'ala memprediksi. Kalau bahasa manusia, Allah nggak ada istilah prediksi karena Allah Maha tahu. Kalau bahasa kita, Allah itu tahu nanti sebagian kita akan mengikuti orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang akan mengembalikan pada kekufuran. Yang pertama kali tidak kita lakukan adalah amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua, kita akan ikhtilaf dan tafarruq. Itu yang terjadi sekarang. Umat Islam ini tidak serta-merta langsung mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani, atau dalam lebih globalnya adalah orang-orang yang menginginkan tidak terjadinya kebaikan dalam umat Islam. Tetapi yang dilakukan pertama adalah tafarraqu wakhtalafu. Mereka bercerai-berai dan berbeda-beda. Perbedaan yang menyebabkan sebenarnya bukan perbedaan pendapat yang memperkaya, tetapi perbedaan yang meruncing. Seperti halnya terjadi antara Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj di masa perbedaan itu, di masa pertikaian, itu kayaknya seolah-olah nggak ada harapan mereka akan rukun kembali, seperti minyak dan air. Itu kita di umat Islam boleh percaya boleh tidak, Bapak dan Ibu sekalian, itu ada yang punya mental block, saya tidak mungkin berdamai dengan si A. Kelompok ini tidak mungkin menerima kelompok si B. Ini kalau konteksnya adalah, mohon maaf, kita lihat kejadian-kejadian belakangan ini bisa, misalkan itu adalah aliran sesat. Tetapi kalau hanya based on perbedaan fikih, seharusnya tidak terjadi. Kalau memang itu betul-betul aliran sesat, itu kan ada yang otoritas untuk
memberikan blacklist penyesatan untuk dijauhi. Tetapi dalam kenyataan perbedaan mazhab fikih sebagian orang awam menjadikan masalah. Oh, saya tidak menerima, tidak siap. Nah, itu yang sebenarnya tidak boleh. Kenapa di sini disebut kalladzina tafarraqu? Karena pada prakteknya orang-orang Yahudi dan orang Nasrani itu ada sekte-sektenya. Orang-orang aliran sesat itu sendiri yang besar misalnya, itu ada sektenya. Syiah misalnya. Syiah itu kelihatannya kompak, padahal sebenarnya mereka bersekte-sekte. Orang Yahudi kelihatannya kompak, padahal mereka sendiri itu ada kasta-kasta yang disebut keyahudiannya tingkat tinggi adalah seperti ini. Kalau sudah terjadi pernikahan silang, hukumnya seperti ini. Dia akan kehilangan orisinalitasnya. Ada banyak, ada kasta-kasta sosial, terus ada kasta-kasta ideologis dan sebagainya. Nah, orang-orang itu ikhtilaf. Nah, sebagai contoh, mohon maaf, kalau kita merujuk kepada konferensi Nikea yang menentukan adanya Trinitas itu kan kalau dalam tanda kutip pengangkatan Isa alaihissalam sebagai Tuhan, itu kan kalau dalam bahasa kita kan berdasarkan pemilu, ya kan? Ya, ada orang mengangkat Tuhan berdasarkan pemilu kan sebenarnya nggak benar. Tuhan itu kan dia harus dari atas ke bawah, bukan bottom up. Kalau bottom up itu kan untuk membuat pemimpin, untuk melahirkan pemimpin. Sedangkan Tuhan, orang yang disembah itu secara otoritas dia memaksakan dalam tanda kutip semua orang mengakui dia adalah satu-satunya dan yang punya otoritas mengatur segala-galanya. Jadi tidak ada secara demokratis diangkat Tuhan kita pada tahun ini si A. Nanti kita BT, tahun depan kita angkat Tuhan yang baru. Itu mustahil terjadi. Kenapa? Karena di sini adalah satu-satunya pemilik otoritas. Maka jangan sekali-kali kita tiru mereka. Ini selesai dalam ayat 105. Allah lanjutkan sebagai bisyarah, sebagai kabar baik. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuhun. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Nanti di hari kiamat ada di suatu hari muka-muka yang kelihatannya bersinar dan ada wajah-wajah yang hitam kelam. Siapa mereka? Allah jelaskan, فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ. Sedangkan orang-orang yang mukanya, yang wajahnya hitam kelam, gelap, tidak ada memancarkan optimisme, mereka sudah pesimis padahal belum dijatuhkan vonis, itu adalah orang-orang yang tadi yang tidak mensyukuri nikmat iman dan mereka membuangnya dengan kekafiran, mengganti dengan kekafiran. Padahal di sini ditegur lagi, ini yang ketiga kalinya. Akafartum ba'da imanikum. Apakah kalian kafir setelah kalian beriman? Nah, ini yang menarik. Emang orang-orang Yahudi pernah beriman? Mereka, kan tadi kita bahasanya di awal intuti fariqa. Fariqan itu menandakan berarti tidak semua. Dan dibahasakan dalam Al-Quran, fariqan minal ladina utul kitab, bukan ahli kitab. Berarti hanya orang-orang yang mempelajari, yang diberi, yang punya ilmu tentang kitab, itu orang-orang yang pintar, yang mereka sebenarnya meyakini kebenaran itu. Ya, kayak misalnya gini, ketika Abdullah bin Salam masuk Islam, dia ingin membuktikan kepada Rasulullah SAW kesesatan kaumnya. Kemudian kaumnya didatangkan, dipanggil dan diberikan hidangan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ditanya, kalian tahukah siapa itu Abdullah bin Salam? Oh, dipujinya selangit. Abdullah bin Salam adalah orang terbaik di antara kami. Ayahnya adalah orang yang terbaik di antara kami. Dia menguasai kitab. Dia adalah orang yang bla 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 bla. Semua. Tapi begitu mendengar keterangan ini Abdullah bin Salam keluar, kemudian mengatakan, isyhadu, kalau gitu kalian saksikan saya sudah masuk Islam. Asyhadu anallah anna la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu langsung berbalik. Oh, Abdullah bin Salam itu adalah orang yang paling buruk. Abdullah bin Salam adalah orang yang paling bodoh. Abdullah bin Salam adalah orang yang paling jelek kastanya di antara kami.
Nah itu maksudnya adalah sebenarnya mereka itu beriman, lalu menyebabkan seseorang kafir itu adalah karena hal-hal yang banyak. Ideologis ada, faktor ekonomis ada, faktor sosiologis ada. Ini orang-orang Yahudi benci kepada Muhammad secara ideologis ya, karena bukan dari golongan mereka. Secara sosiologis ya, karena keturunan mereka akan kehilangan tempat. Secara ekonomis apa? Ayo, karena mereka sudah tidak punya lahan lagi untuk jual senjata. Aus bin Khosrow itu berperang puluhan tahun. Mereka mungkin ada senjata swadaya, tetapi sebagian besar itu senjatanya disuplai oleh mereka. Karena mereka menguasai pasar orang Yahudi, termasuk pasar senjata. Lah kalau terjadi perdamaian di antara Aus dan Khosrow, senjatanya kan kalau bahasa kita mangkrak yang dipakai, dan secara ekonomis rugi. Jadi kepentingannya banyak sekali. Secara ekonomis, secara ideologis, secara sosiologis, ada orang-orang yang dirugikan pada saat kita ini berukhuwah. Ada orang-orang yang benci itu semakin luar biasa bencian kepada kita kalau kita itu rukun. Makanya akan selalu ada orang-orang yang menyulut permusuhan dan kebencian di antara kita. Jadi yang pertama, orang yang akan sakit dan benci pada saat kita rukun adalah pada saat kita berdamai dan berukhuwah adalah syaitan. Karena syaitan itu yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Diharamkannya al-maisir dan khamar, minuman keras dan perjudian itu diharamkan. Kenapa? Yuqi'u bainakumul adawah, permusuhan, menyebabkan permusuhan. Karena yang satu mendapatkan uang secara mudah, yang satu kehilangan uang secara mudah. Jadi kemudahan yang baik itu di atas kemudahan yang buruk. Jadi kita menari di atas penderitaan orang lain, itu akan mengakibatkan permusuhan. Padahal dalam ukhuwah tidak demikian. Seseorang memberi, seandainya dia kehilangan, itu based on-nya adalah berdasarkan cinta. Itu itsarnya Aus dan Khosrow yang tadinya saling bermusuhan, dendam, kepuasannya adalah membalaskan dendam, melepaskan dendam. Itu kemudian memberi dengan itsar, dengan cinta. Maka di sini yang pertama yang digambarkan dulu adalah akafartum ba'da imanikum. Kalian orang aslinya sudah beriman, kenapa kalian kafir? Fadzuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Lalu yang berikutnya, wa ammal ladzina yadhut wujuhum, sementara orang-orang yang mukanya berseri-seri, fa fi rahmatillah, orang itu adalah orang yang berada di dalam rahmat Allah. Hum fiha khalidun. Ini kan kita bertemu dengan saudara kita kan. Salah satu ciri-ciri hari kiamat adalah orang kalau ngucapin salam hanya kepada orang yang dia kenal. Padahal Rasulullah SAW dalam hadisnya itu kita disuruh menyampaikan salam ala man ta'rif wa man la ta'rif, pada orang yang kita kenal dan orang yang tidak kita kenal. Tapi coba kalau kita jalan, orang itu tidak kita kenal, kita salam atau lanjut aja. Itu salah satu ciri-ciri datangnya dekatnya hari kiamat itu. Sebagian besar orang kalau ketemu orang yang tidak dikenal dia enggan mengucapkan salam. Padahal salam itu afsus salam bainakum, itu untuk menumbuhkan cinta dan tidak harus pada orang yang kita kenal. Nah maka di sini fa fi rahmatillah itu isinya konten salam itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu trilogi yang luar biasa dahsyatnya. Selesai sholat kita ucapkan, berarti umat Islam itu duta perdamaian, assalam. Yang kedua duta kasih sayang, rahmat. Kalau dua-duanya itu disampaikan, maka dia akan mendapatkan keberkahan hidup, wabarakatuh, atau itu disebut dalam bahasa modern dengan kualitas hidup. Orang yang mendapatkan kedamaian, assalam dan kasih sayang, maka dia akan mendapatkan keberkahan. Mau dapat uang berapa aja, hidupnya tenang. Dia mau pergi kemana saja, tenang. Istrinya percaya pada suaminya, suaminya tenang karena istrinya bisa menjaga diri dan dia sudah pasrahkan kepada Allah. Anaknya pergi ke pesantren, dia tenang. Kenapa? Sudah mendidik, membuat proteksi ideologis sebelum proteksi-proteksi yang lainnya. Ketika dia berbisnis, tenang. Seandainya itu rezekinya, maka investasinya akan berhasil. Kalau tidak berhasil, bukan rezekinya. Kalau tidak berhasil, dia bersyukur. Jadi hidupnya menjadi tenang. Itu disebut dengan wabarakatuh. Kenapa? Based on-nya adalah assalam dan rahmat.
damai, dan kasih sayang. Dan itu yang harusnya dijadikan pedoman umat Islam ketika berinteraksi dengan sesama umat Islam dulu, baru kemudian secara kolegial tadi itu, karena ada jami'annya itu. Jami'an itu berarti kita kolektif memperbaiki masyarakat. Lalu Allah tutup, tilka ayatullah natluha 'alaika bil haqq. Itulah Muhammad ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi ayat di sini artinya dua ya. Ayat berarti Al-Qur'an yang mantuk, dan ayat yang berarti kauniyah yang terlihat. Orang yang tadinya bermusuhan, Masya Allah, bisa menjadi pilar peradaban. Aus dan Khazraj bisa menjadi orang yang menerima orang-orang yang tidak ada hubungan apa-apa. Orang Muhajirin itu bisa diterima mereka. Wa wallahu yuridu dzulman lil alamin. Sesungguhnya Allah itu sama sekali tidak menginginkan terjadinya kezaliman di muka bumi ini. Kezaliman itu apa? Kita kalau membicarakan kezaliman, itu kezaliman yang paling besar itu adalah syirik. Ya, inna syirka la dzulmun adzim. Kezaliman yang paling besar adalah dengan dipinggirkannya Allah dalam kehidupan ini. Lalu kezaliman yang kedua adalah ketika terjadi pembunuhan. Jadi pembunuhan itu sangat-sangat merugikan. Yang pertama dirugikan dengan pembunuhan itu adalah diri kita sendiri, baik pelaku ataupun korban. Ketika pembunuhan itu terjadi, dua-duanya ingin bunuh. Kalau si A ingin bunuh si B, apalagi itu adalah umat Islam, dua-duanya adalah masuk neraka, kata Rasulullah SAW. Para sahabat kaget, yang bunuh iya, yang dibunuh kenapa? Karena dia kehilangan kesempatan. Sesungguhnya kalau dikasih kesempatan sama, dia juga pengen bunuh. Gitu. Nah ini, kenapa kita disuruh memperkuat ukhuwah? Mungkin karena keterbatasan waktu ya. Intinya ukhuwah itu adalah solusi dari segala macam masalah yang kita hadapi dalam hidup ini. Dan itu bisa kita lakukan dari awal kalau kita flashback tadi. Pertama, baca Al-Quran. Yang kedua, hadirkan Rasulullah. Yang ketiga, bertakwa dalam keadaan susah dan bahagia. Bertakwa dalam keadaan sendiri dan bersama-sama. Bertakwa dalam keadaan moodnya ada dan tidak. Bertakwa dalam keadaan minimalis atau dia bisa maksimalis. Bertakwa dalam berbagai keadaan, karena bahasanya haqqa tuqatih. Dalam keadaan kita ini sedang misalkan stres, yang namanya takwa ya. Setelah stres tetap harus bertakwa. Saya mau refreshing ini juga bertakwa. Saya mau mengandalkan karena sudah banyak tumpuan pekerjaan. Ini saya mau liburan weekend. Liburannya juga haqqa tuqatih. Jadi semua hidup kita itu haqqa tuqatih. Tapi jangan dibayangkan haqqa tuqatih itu orangnya nggak ada refreshing. Haqqa tuqatih itu jangan dibayangkan tidak ada tersenyum. Haqqa tuqatih itu semua bingkai jami'an yang tadi disebut adalah untuk merekayasa terjadinya kebaikan, sehingga kebaikan mudah dilakukan oleh siapa saja. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Nanti lanjutannya akan lebih dahsyat lagi, karena yad'una ilal khair itu adalah mengajak kepada kebaikan. Nanti di ayat setelahnya ada sesuatu yang disematkan, itu khairul ummah. Kalian itu sesungguhnya adalah umat yang terbaik, pemimpin yang memegang peradaban. Kenapa sekarang tidak terjadi? Faktor-faktornya apa? Bismillah ta'ala nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Qul qouli hadza, kita cukupkan sekian. Bapak dan Ibu sekalian, sahabat Al-Huri 918 dimanapun Anda berada, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan dengan adanya kita membaca Al-Quran dan menadaburi, termasuk proteksi terhadap iman kita dan jalan sebagai persatuan umat Islam. Terima kasih. Aku qouli hadza ja'alna Allahu wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.